يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى يا ربي هيئ لنا من أمرنا راشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا ربي به ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت الكريم وقد جهزت يا آملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين من مشارق الأرض إلى مغاربها. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف. وثم إلى روح كجي محمد شافي هذامي. وثم إلى روح الولد كجي حسن مرزقي. وثم إلى روح كجي عبد الشكر رملي. وثم إلى روح كجي سفين الأمسير. وثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبيب علي بن أحمد السقاف. ثم إلى روحه يجي أحمد شريف الدين عبد الغني. وثم إلى روحه يجي عبد الرشيد بن عبد الله شافعي. ثم إلى روحه يجي أحمد لطفي فتح الله. بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat daripada Allah serta taufik daripadanya kita dapat hadir duduk di majlis ilmu yang mulia ini dalam rangka kita mencari ilmu yang mudah-mudahan datangnya kita ke tempat ini setiap langkah kaki kita Allah gugurkan kesalahan kita. Setiap langkahan kaki kita Allah angkat darajat kita, dan apa yang kita pelajari semoga Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita berada dalam majlis ini kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan meneruskan ta'lim kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Pada minggu yang lalu kita membaca hadis yang ke-26. Hadis ini belum habis kita bahas. Insyaallah malam ini kita akan sempurnakan pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu ta'dilu baina itsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah wa bikulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqah wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia ada sedekahnya setiap hari selama matahari masih terbit. Engkau mendamaikan dua orang yang bertikai secara adil adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada kendaraannya, yaitu dengan menaikkannya atau mengangkatkan barang bawaannya adalah sedekah. Kalimat tayyibah atau kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah menuju masjid adalah sedekah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Baik jamaah sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah bahas poin pertama di antara bentuk sedekah yang kita dapat raih untuk memenuhi kewajiban kita bersedekah atas sendi-sendi yang ada pada badan kita. Kita sudah bahas yang pertama adalah mendamaikan dua orang yang bertikai. Kemudian kita sudah bahas juga membantu seseorang pada kendaraannya, ya. Kemudian kita sudah bahas juga kalimat thayyibah itu juga adalah sedekah. Sampai situ ya. 3 ya. Baik, jamaah sekalian, ingin saya tambahkan lagi untuk memperkuat pemahaman kita tentang hadis ini, terutama pada bagian mendamaikan orang yang berselisih. Pahalanya sungguh-sungguh luar biasa. Dalam satu kisah ada seseorang dari kalangan Bani Israel. Orang ini adalah seseorang yang soleh. Dia punya istri, istrinya itu pekerjaannya memintal
bulu domba menjadi kain wol, ya. Kemudian setelah bulu domba itu, bulu biri-biri itu sudah menjadi kain, maka akan diambil oleh suaminya, kemudian akan dijual. Nanti ketika dia sudah dapat hasil jualannya, separuhnya untuk disedekahkan untuk mereka berdua, separuhnya itu untuk mereka gunakan, ya, untuk menafkahi keluarganya. Separuhnya lagi untuk membeli barang-barang ataupun bahan-bahan baku, ya. Separuh keuntungannya untuk mereka makan, separuh lagi untuk memberi bahan baku lagi. Satu hari orang yang soleh ini melihat ada dua orang yang bertikai di pasar. Fara'a yawman rajulaini yaqtatilani fis suqi wa yatashatamani. Dia lihat dua orang laki-laki ini berkelahi, bertikai, berselisih, saling menghina, saling mencaci. Kemudian ditanya oleh lelaki ini, "Masya'nukuma?" Kenapa kalian? Kemudian dikatakan, dia ini punya utang sama saya, dia belum bayar. Dia punya utang 1 dirham dan dia tidak bayar, tidak berikan kepada saya. Kemudian apa yang dia buat? Sudah, jangan berantem. Jangan berantem. Diambil 1 dirham. Kan tadi ini orang kan ngakunya ini orang belum bayar hutangnya 1 dirham. Ya sudah, jangan berantem, ini ambil 1 dirham. Anggap dia sudah bayar. Ya. Diberikan duit itu, kemudian dia pulang. Ya. Dia pulang, bertemu istrinya. Istrinya bertanya, "Lima lam taji' bit ta'ami wal qutn?" Wahai suamiku, kenapa engkau pulang tidak bawa makanan, tidak bawa kain, bahan baku kita? Kemana hasilnya? Kata suaminya, tadi di pasar ada orang berkelahi, berselisih gara-gara duit 1 dirham. Nah, duit itu hasil penjualan kita berikan kepada dia biar mereka tidak berkelahi. Kemudian apa respon istrinya? Memang dasar istrinya juga solehah, dia tidak marah. Fada'at lahu bil barakah wa athnat alaih. Dia tidak marah, malahan dia mendoakan suaminya, semoga Allah memberikan keberkahan kepada usaha kita, dan memuji usaha suaminya tadi. Kemudian hari berikutnya mereka melakukan lagi kebiasaan mereka, memintal bulu lembu, bulu biri-biri menjadi kain, begitu ya. Sampai di rumahnya itu penuh dengan kain. Penuh dengan kain. Saking banyaknya itu kain di rumah, bahan bakunya itu, sampai yang tadinya warnanya putih berubah jadi hitam karena terlalu lama. Dibawalah kain itu untuk dijual, ya. Tidak ada yang mau beli. Kenapa? Kualitasnya tidak bagus. Dijual, tidak ada yang mau beli. Kemudian dia pulang dalam keadaan sedih, ya. Dia pulang tidak membawa hasil, tidak bisa menjual sedikit pun. Ketika dia pulang, ada seorang penjual ikan. Penjual ikan ini dia juga mengalami nasib yang sama dengan dia. Ikannya tidak ada orang yang mau beli. Kebetulan ikannya itu sudah berlendir, sudah nggak bagus gitu ya, sudah tidak bagus. Ditanya, kenapa kamu sedih wahai tukang ikan? Ini ikan saya nggak ada yang mau beli, ya, ikan saya nggak ada yang mau beli. Kalau begitu kamu setuju atau tidak kalau kita barter?
ini pintalan kain saya, kamu ambil, ikannya saya bawa pulang. Ya. Ikannya dibawa pulang, tukeran. Mereka setuju. Kemudian setelah dibawa pulang, diberikan kepada istrinya, ikan itu dibelah. Kemudian ketika dibelah, di dalam perut ikan itu, ikan kan di dalamnya ada gelembung ya. Apa namanya satu? Iya, balonnya kan ya, ada balon itu kan. Ada balonnya. Ketika dibelah, di dalam balon itu ada lu'lu', mutiara. Ada perhiasan mutiara. Kemudian dibawalah mutiara itu kepada orang yang biasa berjual beli mutiara. Dihargai, berapa harganya? 40.000 dirham. 40.000 dirham. Bayangkan betapa mahalnya itu. Bapak-bapak, kalau mau tahu harga dirham, 1 dirham bersamaan dengan lebih kurang 50.000 harga sekarang. Ya. Kalau 40.000 berarti harganya berapa? 200 juta. Ya. 200 juta. Kemudian dihargai segitu, ditanya, kamu kan orang miskin, kata ini penjual yang tukang ini perhiasan ini, kamu kan orang miskin, anta dhaif, min aina laka hadza, dari mana engkau dapat? Kata orang ini, dia jujur berkata, razaqani Allahu biha, Allah memberikan rizki itu kepada kami. Kemudian dia tersentuh dengan cerita orang ini. Akhirnya dia suruh orang ini pergi kepada orang yang satu lagi. Kamu pergi sana, orang itu lebih baik daripada saya. Dia bisa memberikan harga lebih mahal daripada apa yang saya kasih. Kemudian pergilah dia ke orang yang ditunjuk itu, ditanya, kemudian diberitahu harganya. Berapa harganya? Harganya saya kasih 80.000 dirham. Berapa itu? 80.000 dirham berarti 320 juta. Lebih mahal daripada yang tadi 200 juta. 320 juta. Ditanya lagi, anta dhaif, kamu orang miskin, min aina laka hadza, dari mana engkau dapat? Diceritakan lagi cerita itu. Farahimahu wa ba'athahu ila akhir. Dia pun merasa kasihan dengan dia. Kamu jangan jual ke saya. Saya punya kawan yang lebih baik daripada saya. Pergi ke sana. Datang ke satu tempat lagi. Kemudian dihargai berapa? Dihargai oleh orang tersebut bimi'atin wa ishrina alfa dirhamin, 120.000 dirham. Kalikan dengan 50.000, lebih kurang dalam 6 miliar. Betul tidak? Betul nggak? 120.000 dikalikan 50.000 lebih kurang dalam 6 miliar rupiah. 6 miliar rupiah harga perhiasan yang dia dapat dari perut ikan tadi. Maka bergembiralah dia, bawa duit yang banyak. Ketika dia pulang, sampai di rumah, tiba-tiba ada orang datang ke rumahnya. Fa'atahuma sa'ilun, datang kepada mereka berdua seorang tukang minta-minta. Faqala, maka dua orang ini berkata, si suami istri berkata, maluna katsir, harta kami sedang banyak sekarang nih, kami lagi banyak duit. Nu'tihi nisfahu fadafa'alahu nisfahu, aku kasih sebagian, aku ambil sebagian. Ini kata orang dua ini, nggak sayang dengan harta yang banyak itu. 6 miliar dibagi 2. Ada orang minta-minta, dikasih separuhnya buat dia. Nih separuh ambil, separuh lagi buat kami. Coba, bisa kita kayak begitu?
Kalau ada tukang minta-minta, kita kasih yang berapaan biasanya? Cari yang 2000. 2000-nya juga ada dua jenis, yang lecek sama yang kencang. Yang mana yang kita kasih? Yang lecek. Nah, ini orang tidak seperti itu. Diberikan separuh, ambil, harta kami sedang banyak. Maka pergilah orang tersebut, dikembalikan lagi. Dia datang lagi dengan bawa harta. Dia berkata, yang tadi tukang minta-minta berkata, lastu sa'ilan, aku bukan tukang minta-minta. Wa innama ana malikun min malaikatis sama'is sabi'ah. Tapi saya adalah salah seorang malaikat daripada malaikat Allah yang berada di langit yang ketujuh. Allah mengutuskan saya kepada kalian. Kemudian dia berkata, syakartumani fis syiddati warrakha'i jami'an. Kalian berdua bersyukur dalam keadaan susah dan dalam keadaan senang bersama-sama. Wa a'taitukuma dzalika jazaa'un li sulhikuma lirrajulil ladzi yuqatilu sahibahu bid-dirham. Dan aku datang kepada kalian untuk memberikan kalian balasan ini karena kalian sudah berusaha mendamaikan dua orang yang berselisih tadi di pasar dengan memberikan 1 dirham kepadanya. Jadi balasan yang banyak itu diberikan kepada mereka karena orang tersebut telah mengorbankan hartanya walaupun dia dalam keadaan susah. Untuk apa? Untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Ada orang berantem gara-gara duit, ya udah jangan berantem. Masalahnya apa? Masalah duit, ini ambil, nggak usah berantem. Tuh, masya Allah. Ya, kalau kita bisa seperti dia, lakukan. Balasannya begitu luar biasa. Ya, begitu luar biasa. Ya, maka mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk menjadi orang-orang yang senantiasa menislahkan, mendamaikan siapa saja yang berselisih. Ya, apalagi sesama kaum muslimin. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita teruskan. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Dan setiap langkah menuju masjid adalah sedekah. Setiap langkah menuju ke masjid adalah sedekah. Usahakan kalau kita ingin ke masjid untuk tujuan sholat ataupun apa saja yang menilai ibadah, yang bernilai ibadah, pastikan kita dari rumah sudah berwudu. Jangan wudu jadi di masjid. Kenapa? Karena akan mengurangkan kadar pahalanya. Ya. Idza tawaddaa ahadukum fa ahsanal wudu'a. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu dan membaguskan wudunya, thumma kharaja 'amidan ilal masjidi, kemudian dia keluar rumahnya bertujuan untuk ke masjid. Tidaklah dia keluar ke masjid itu melainkan untuk sholat. Lam tazal rijluhul yusra tamhu anhu sayyi'ah. Maka kaki kirinya setiap kali dia melangkah menggugurkan dosanya. Kaki kiri melangkah gugur dosa. Wa tuktabu lahul yumna hasanah. Dan kaki kanan kalau melangkah ditulis 1 kebaikan. Hatta yadkhulal masjidah, sampailah dia sampai kemana? Ke masjid. Itu kalau apa? Kalau kita dari rumah sudah dalam keadaan wudu. Ya. Kaki kiri kita melangkah gugur 1 dosa, kaki kanan melangkah gugur naik 1, dituliskan 1 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka rumahnya yang jauh-jauh beruntung ya. Rumah saya dekat, 3 langkah sampai. Ya. Makanya kalau rumahnya jauh,
itu satu keuntungan. Ada satu suku kaum yang bernama Bani Salimah, ya. Bani Salimah ini mereka tempat tinggalnya agak jauh daripada Masjid Nabawi. Nah, karena mereka merasa agak keberatan jauh datang ke masjid, mereka ingin pindah dekat dengan masjid. Kemudian Nabi tanya kepada mereka, "Wahai Bani Salimah, aku dengar kalian ingin pindah kampung." "Betul ya Rasulullah." Kemudian Nabi katakan kepada mereka, "Ya Bani Salimah, wahai Bani Salimah, diyarakum tuktabu atharakum." Tempat tinggal kalian akan dituliskan athar-athar kalian. Semakin rumahnya jauh, semakin banyak athar-athar kebaikan yang mereka dapat perolehi. Ya. Maka akhirnya Nabi berkata kepada mereka, jangan pindah. Ya, jangan pindah. Semakin jauh rumahnya, semakin banyak langkahnya, semakin banyak ganjaran yang Allah berikan kepada mereka. Ya, begitu. Jadi ingat, kalau kita ingin dapat pahala yang sempurna, berwuduklah dengan sempurna daripada rumah, kemudian datang ke masjid. Ya, begitu. Dulu pernah saya dengar apa yang disampaikan oleh Al-Habib Alwi Jamalul Lail. Beliau pernah ngajar di sini. Saya tidak mengalaminya. Ya, Habib Alwi Jamalul Lail dia juga pernah mengingatkan kepada murid-muridnya, jamaahnya, kalau mau sholat ke masjid, wudhu dulu dari rumah. Jangan wudhunya di mana? Di masjid. Bukan tidak boleh, tetapi akan mengurangi ganjaran yang akan kita peroleh. Begitu ya. Baik. Kemudian jamaah sekalian, yang terakhir daripada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Gangguan itu bentuknya banyak, bisa batang kayu, bisa batu-batuan, bisa lubang yang bisa membahayakan orang, bisa itu bentuknya paku. Kita singkirkan itu semuanya, maka kita akan memperolehi ganjaran berupa apa? Seperti pahala sedekah. Itu pahalanya luar biasa. Hadis Nabi dalam hadis yang lain, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu cabangnya ada 70 lebih. Iman cabangnya ada 70 lebih. A'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan cabang iman yang paling rendah adalah kita menyingkirkan gangguan-gangguan yang berada di jalan. Itu bagian daripada keimanan. Kepedulian kita terhadap hak-hak pejalan kaki ataupun pengendara mobil dan motor, itu juga merupakan bagian daripada keimanan. Maka para ulama menganjurkan kepada kita, kalau kita ingin singkirkan gangguan dari jalan, entah apa saja bentuknya, gabungkan antara cabang yang paling rendah dengan cabang yang paling tinggi. Apa itu? Bagaimana caranya? Kita singkirkan sambil kita mengucapkan la ilaha illallah. Atasnya dapat, bawahnya dapat. Itu disunnahkan begitu. Ya. Segala jenis gangguan yang bisa mengganggu pengguna jalan, maka jangan kita lakukan. Itu merupakan akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslim. Jamaah sekalian, dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman,
Beliau menyebutkan satu riwayat. Riwayat ini asalnya dari Sayyidina Anas ibn Malik. Anna rajulan ra'a fin naumi qailan yaqulu lahu. Ada seseorang yang dia bermimpi dalam tidurnya, ada orang yang berkata kepadanya, Bashir A'idh bin Amr al-Muzanni bil jannah. Suara itu yang dia dengar dalam mimpinya berkata, berikan kabar gembira kepada A'idh bin Amr al-Muzanni dengan balasan surga baginya. Disuruh sampaikan kepada A'idh bin Amr al-Muzanni, sampaikan kabar kepadanya bahwa dia akan masuk surga. Kemudian dia tidak melakukan itu. Dia tidak beritahu kepada A'idh bin Amr. Dia anggap itu mimpi biasa. Fa'atahu fitsaniyah, datang lagi mimpi kedua, mimpinya sama, tapi dia juga tidak melakukannya. Fa'atahu fitsalitsah falam yaf'al, datang lagi mimpi yang ketiga, mimpinya sama, suruh bagi tahu kepada A'idh bin Amr, tapi dia juga tidak memberitahu. Datang yang kali keempat, mimpi yang sama. Kemudian pada mimpi yang keempat itu dia tanya kepada yang berkata, lima dzalika, apa sebabnya? Kenapa aku mesti memberitahu A'idh bin Amr, dan apa perbuatan yang membuat dia itu layak mendapatkan surga? Kemudian si penyeru ini berkata, innahu la yulki adahu fi tariqil muslimin. Sesungguhnya dia tidak pernah melemparkan gangguan, melontarkan gangguan, membuang sesuatu yang mengganggu orang-orang yang lewat di jalanan. Dia nggak pernah sedikit pun mengganggu orang. Itu katanya. Ya, diceritakan dalam riwayat yang lain bahwa A'idh bin Amr al-Muzani ini tidak pernah keluar yang namanya air dari rumahnya ke jalanan, nggak pernah. Ya, hatta air nggak pernah keluar daripada rumahnya ke jalanan. Kenapa? Kalau air keluar ke jalanan kan otomatis dia mengganggu orang ya. Sedikit atau banyak pasti juga terganggu. Nggak pernah sedikit pun keluar air daripada rumahnya, tidak mau mengganggu orang. Kemudian wa kana idza mata lahu sinnaur, ketika dia punya kucing mati, ya, dia punya kucing mati, dafanahu fi darihi, dia menguburkannya di rumahnya sendiri, dan dia tidak pernah mengeluarkan kucingnya. Kenapa? Tidak mau sampai kucing itu mengganggu orang lain. Tuh, ini akhlak seorang muslim daripada seseorang yang bernama A'idh bin Amr al-Muzani. Dia punya kucing, dia jaga jangan sampai kucingnya keluar rumah. Kenapa? Kalau kucing keluar pasti dia bisa mengganggu orang lain. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kencing yang dia kencing di tempat yang tidak seharusnya, ya, dia buang air di tempat yang tidak seharusnya. Itu kan mengganggu orang. Ya. Saya nggak pernah melihara kucing, Pak. Tapi di taman saya itu tai kucing banyak banget. Hah? Nggak tahu kucing siapa. Itu kan sikap apa namanya? Itu kan memang perangai kucingnya. Dia cari tempat yang layak untuk, yang sesuai untuk dia buang air aja. Nah, nggak tahu siapa yang melihara ataupun kucing liar gitu ya. Kemudian kencing kadang-kadang merata-rata di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Nah, kalau orang yang betul-betul menjaga sikapnya, menjaga segala perbuatannya daripada mengganggu orang, maka orang tersebut akan diberikan balasan seperti A'idh bin Amr al-Muzani. Jangan sampai apa yang lahir daripada kita ataupun apa yang kita punya itu sampai mengganggu orang lain. Ya, rumah dekat masjid contohnya, jangan sampai membuat bising orang-orang yang sholat di masjid, ya, itu mengganggu
Jangan sampai seperti itu. Ataupun misalkan kita parkir kendaraan di depan pintu rumah orang, ya kan? Itu gangguan bukan? Itu gangguan. Orang mau keluar susah, mau nelpon nggak tahu di mobil siapa, mau didorong dia direm tangan, mau dorong susah, mau diapain susah. Ini orang yang punya rumah mau keluar, mau buru-buru, kan sucain orang itu namanya. Maka orang yang akhlaknya baik, dia tidak akan pernah merasa tenang ketika orang lain terganggu dengan perbuatannya. Lihatlah bagaimana sikap kita. Kalau kita rasa sikap itu bisa mengganggu orang, jangan kita teruskan, ya. Jangan sampai orang lain terganggu dengan sebab kita. Begitu. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah pembahasan daripada hadis yang ke-26. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, masih ada waktu. Ya, Ustaz Nur Ali dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang sedekah. Bolehkah baca Al-Quran dengan mengharap upah? Sebentar. Bahkan dengan tawar-menawar harga upahnya. Iya. Apakah dibolehkan dalam agama kita? Seandainya dibolehkan, apakah ini termasuk sedekah? Iya. Membaca Al-Quran karena kalimat thayyibahnya, Ustaz. Iya. Baik. Bagaimana hukumnya baca Quran ya? Baca Quran tapi ada tarifnya, ada upahnya. Biasanya itu apa namanya tuh? Kalau zaman dulu tukang ngaji kubur, ya. Tukang ngaji kubur, dia baru meninggal, keluarganya, atau siapanya, dia minta tolong di ngajiin sebulan. Itu setiap hari tuh 24 jam. Ganti-gantian sama teman-temannya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Boleh ataupun tidak? Dari segi hukum, hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Dalilnya apa? Dalilnya apa yang pernah Nabi sabdakan. Ya. Ada satu kali sahabat-sahabat Nabi ini datang ke satu kampung. Ketika datang ke kampung tersebut, ini orang kampung tidak mau menjamunya, memberi makan kepada orang ini, padahal dia musafir, ya, tidak mau kasih apa-apa. Nah, dilalahnya ketua kampung di kampung tersebut, dia tersengat satu sengatan, ya, tersengat satu binatang yang membuat dia keracunan. Maka orang kampung bingung, siapa yang bisa ngobatin? Kemudian dicarilah sahabat-sahabat Nabi ini yang datang. Tolong obati ketua kampung kami. Dia terkena sengatan binatang berbisa. Nah, orang-orang ini datang akhirnya ke ketua kampung. Padahal mereka bukan tukang ngobatin. Ya, mereka bukan tukang ngobatin. Datang, kemudian bertemu dengan ketua kampungnya, kemudian mereka meruqyahnya, sahabat ini meruqyahnya. Kemudian ketika diruqyah, mereka hanya baca suratul Fatihah, ya. Mereka dengan yakin bahwa dengan sebab bacaan mereka itu bisa menyembuhkan. Diruqyah sembuh. Diruqyah sembuh. Karena sebetulnya yang memberikan kesembuhan siapa? Allah. Kalau Allah menghendaki, maka bisa sembuh itu. Tergantung tingkat keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita yang bacain Fatihah sampai berbusa nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Tingkat keyakinannya berbeda. Sembuh. Kemudian karena ketua kampungnya ini sudah sembuh, sebagai bentuk terima kasih diberikanlah balasan berupa makanan, daging kambing seekor.
diberikan kepada mereka. Pada mulanya mereka menolak, ya. Kemudian mereka kembali ke rumahnya berjumpa dengan Rasulullah, diceritakan kejadian tersebut. Kemudian kata Nabi apa? Kata Nabi kepada mereka, kenapa kalian tidak ambil? Kenapa kalian tidak ambil? Kalau nanti kalian ambil lagi, berikan kepada saya sedikit bagian. Saya ingin cobain juga. Begitu. Ya. Nah, dari hadis ini para ulama memberikan keputusan hukum boleh seandainya ada tawar-menawar dari segi upah. Ya. Kalau ini tanya boleh atau tidak ya? Boleh. Tetapi yang paling afdol apa? Yang paling afdol adalah kita jangan meletakkan harga. Kalau dikasih, ya ambil. Adabnya, dari segi adabnya, jangan meletakkan harga, jangan kasih tarif, begitu. Tapi kalau dari segi hukum, boleh saja sebetulnya. Karena akan berbeda nanti pahalanya. Ketika orang tidak memberikan tarif dengan orang yang memberikan tarif, pahalanya pasti berbeda. Karena mempengaruhi sedikit banyak tentang keikhlasan mereka. Ya. Nah, itu termasuk sedekah ataupun tidak? Iya. Ya. Setiap bacaan kita yang kita baca tetap ada pahala sedekahnya. Gitu ya. Tapi kadarnya akan berbeda sesuai dengan bagaimana keikhlasan mereka dalam melakukan pekerjaan tersebut. Gitu, Ustaz. Ya, terima kasih, Tat. Ya. Saya akan bertanya, Tat, tadi tentang mendamaikan ya kepada sesama ya, katakanlah Muslim ya, Tat ya. Nah, ini banyak terjadi. Untuk mendamaikan ini salah persepsi, Tat ya. Bahkan saya pernah teman saya mendamaikan seorang, tujuannya kan baik ya, Tat. Tadi sampaikan luar biasa pahalanya. Tapi ternyata apa? Yang mendamaikan keinginan baik ini ternyata dikurban malah, Tat. Nah, ini seperti apa menyikapi ini, Tat? Ya. Dan kan kadang-kadang banyak terjadi salah paham sehingga orang ini udah lewat emosi, nggak ngerti tentang kebaikan. Akhirnya timbul kurbannya ya tadi yang mendamaikan kita. Nah, ini gimana Tat menyikapinya? Terima kasih. Setiap melakukan kebaikan pasti akan ada risiko. Ya, itu harus kita paham. Setiap kita ingin melakukan kebaikan pasti akan ada risikonya. Termasuk ketika orang ingin mendamaikan dua orang yang bertikai. Risikonya apa? Bisa-bisa dia yang jadi kesalahan gitu ya. Dia malah yang akan jadi kambing hitam. Dia yang akan dimarahin sama pihak yang bertikai ini. Nah, makanya ketika kita ingin jadi pengislah di antara dua orang yang bertikai, ketika kita coba mendamaikan mereka, mereka tidak mau menerimanya, nggak usah diterusin. Ya, kita mencoba nih menjadi mediator antara pihak A dengan pihak B. Tapi ketika kita mulai usaha itu, mereka tidak ada respon baik, jangan terusin. Sedekahnya nggak hilang, tetap dapat pahala. Oh, ini dalam keadaan berantem gitu ya. Gini, itu lain lagi halnya ya. Kalau dalam keadaan orang berantem, sedang emosi, itu kurang tepat kalau kita ingin mencoba memisahkan dua orang ini. Orang lagi panas kita ngaling-ngalingin mereka, nanti salah-salah kita yang kena tusuk. Nah, waktu itu jangan jadi pahlawan kesiangan. Ya. Lihat keadaannya, kalau mereka sudah agak reda, sudah cooling down, baru kita masuk gitu. Lihat caranya. Kemudian terakhir ya, sebagai penutup nih sebelum saya lupa, dalam riwayat yang lain hadis ini ada lanjutannya, ya kan? Tadi kan pada awal-awal hadis bahwa setiap sendi dalam tubuh kita itu perlu sedekah, ya kan? Setiap sendi dalam tubuh kita itu perlu sedekah. Kemudian wa yujzi'u an zalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Kalau kita ingin mencukupkan kewajiban kita bersedekah ke atas sendi-sendi pada tubuh kita, kita melakukan 2 rakaat salat duha dapat mencukupi itu semua. Tuh, ya. Jadi fadilat daripada salat duha dapat memenuhi kewajiban kita bersedekah atas
sendi-sendi yang ada pada badan kita. Yujzi'u an zalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Sembahyang 2 rakaat salat duha mencukupi semua. Ya. Jadi salat duha ini salat yang banyak manfaatnya. Bukan hanya dapat menarik rizki, tapi dia juga bernilai sedekah yang dapat memenuhi kewajiban kita terhadap sendi-sendi dalam tubuh kita. Ya. Baik. Ini adalah berkaitan dengan hadis yang ke-26. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita dapat mengamalkannya. Saya rasa cukup sekian. Insyaallah minggu depan kita akan masuk pada hadis yang ke-27. Semoga Allah berikan kita kesehatan, keafiatan. Berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka بحق فاطمة وأبيها وعليها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.